Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Khadir Adib, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan pada video kali ini untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam 2, pribadi akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat Islam dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Berpikir secara radikal, rasional, dan kritis adalah salah satu dari sekian cara untuk menguak kebenaran, untuk memahami secara mendalam mengenai sesuatu yang ingin dipelajari. Maka dari itu agaknya patut untuk belajar filsafat. Sebab dengan perangkat ilmu ini, maka kita itu bisa menemukan kebenaran secara valid, teruji validitasnya juga. Mempelajari filsafat itu tergantung dengan niatan seseorang. Maka dari itu ada ulama yang memperbolehkan mempelajari ilmu ini, dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Karena ada manfaatnya, ada mudaratnya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Maka dari itu seyogyanya pelajar ya harus bisa memilih sendiri mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik untuknya. Ambil yang baik dan juga tinggalkan yang buruk. Maka dari itu kiranya penting untuk mengetahui sejarah munculnya filsafat Islam, perkembangannya, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Maka dari itu untuk mengetahuinya silahkan disimak video ini dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya suatu cabang disiplin keilmuan itu sama saja, tidak ada dikotomi antara keilmuan Islam dan keilmuan umum. Hanya saja mungkin nanti berbeda pada letak objek kajiannya. Filsuf Muslim itu menghindari beberapa bahasan kajian di ilmu filsafat Yunani, seperti kajian tentang eternitas semesta, yaitu Kitabul Alam. Sebab dalam teologi Islam sendiri itu sudah dijelaskan mengenai bahasan-bahasan yang demikian, itu terkait dengan ilmu teologi. Sebegitu juga dengan bahasan mengenai kelak akan dibangkitkannya semua makhluk atau biasa dikenal dengan Yaumul Mahsyar, dan pengetahuan Tuhan terhadap juz'iyat atau individual. Nah, tiga bahasan tadi itu dibahas dan diyakini oleh para filsuf Yunani. Tapi dalam filsuf Islam ya tidak difahami, karena yang demikian itu berkaitan dengan ilmu teologi, yang mana kita berbeda dengan filsuf Yunani itu. Namun tiga bahasan ini itu dibela oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya, yang mana beliau itu menyanggah mengenai hal yang demikian kepada Imam Ghazali, karena Imam Ghazali menulis tiga kajian ini dalam bukunya yang berjudul Tahafutul Falasifah. Kemudian kitab itu disyarahi, dikomentari oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh dengan judul Tahafut. Nah, mengenai sejarah perkembangannya sendiri itu, ada yang mengatakan bahwasanya filsafat itu berasal dari Yunani, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya filsafat itu berasal dari Islam sendiri. Nah, yang demikian adalah perbedaan pendapat yang niscaya dalam khazanah keilmuan. Pemikiran filsafat Islam itu tidak didasarkan atas filsafat Yunani yang masuk ke dalam tradisi keilmuan Islam lewat proses terjemahan, melainkan dikembangkan dari sumber-sumber khazanah Islam sendiri karena adanya kebutuhan untuk itu. Grafik perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam itu acap kali mengalami pasang surut. Pertama-tama disambut dengan baik karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan menghadapi pemikiran-pemikiran aneh dan menyimpang. Tapi kemudian filsafat Islam sendiri itu dicurigai karena ternyata tidak jarang justru digunakan untuk menyerang balik ajaran agama Islam sendiri yang dianggap telah baku, khususnya pada masa Ibnu Hambal, yaitu sekitar tahun 800 Masehi. Setelah itu filsafat berkembang pada masa Al-Farabi dan Ibnu Sina sekitar tahun 1000 Masehi.
tapi kemudian jatuh lagi karena adanya serangan dari Imam Ghazali ya sekitar abad ke-11 Masehi. Kemudian bangkit lagi pada masa Ibnu Rushd, tapi akhirnya tidak terdengar suaranya karena filsafat berpindah jalur dan mazhab. Pasca Ibnu Rushd itu pemikiran filsafat berkembang dengan bersinergi pada kajian sufisme, terutama di tangannya Imam Suhrawardi, yaitu sekitar abad 11, dan masanya Ibnu Arabi yang terkenal dengan Futuhat Al-Makkiyahnya itu dan Fususul Hikam. Demikian adalah sekilas mengenai sejarah perkembangan ilmu filsafat Islam. Namun perlu diketahui bahwasanya para tokoh filsafat Islam mulai dari Al-Kindi yang pertama sekitar abad 800 Masehi, kemudian Al-Farabi sampai Ibnu Rushd, itu dengan caranya masing-masing sesungguhnya beliau-beliau itu senantiasa berusaha untuk menyelaraskan antara wahyu dan rasio, antara agama dan filsafat, bukan malah memisahkannya seperti yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Karena itu dugaan atau asumsi bahkan tuduhan bahwa filsafat Islam telah mengabaikan atau bahkan meninggalkan wahyu kiranya patut dikaji ulang. Karena kita jangan berpikir dulu filsafat itu adalah ilmu yang memandang bahwasanya tentang tidak ada Tuhan dan lain-lain. Filsafat itu pada dasarnya yaitu adalah perangkat keilmuan. Bisa dikatakan ya filsafat ini seperti ilmu mantek itu. Nah, nanti juga akan dijelaskan mengenai sejarah penamaan ilmu filsafat ini. Ilmu filsafat ya diibaratkan dengan ilmu gramatika, yaitu ya tentu kita butuh ilmu alat itu untuk memahami teks-teks atau literatur dalam khazanah keislaman yang lain. Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwasanya filsafat itu adalah berpikir secara radikal, mendalam, rasional, sesuai dengan akal. Jadi apakah mungkin berpikir dengan demikian, ke perangkat ilmu yang demikian itu lantas dikafir-kafirkan atau dibitah-bitahkan? Kiranya kita harus insaf dalam hal ini. Yang baik ya tentu kita ambil, yang buruk tentu kita jauhi. Selanjutnya mengenai definisinya. Filsafat pendidikan Islam tersendiri itu terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Dan untuk mengetahuinya dengan jelas, berikut adalah pengertian dari satu kesatuannya. Diktum filsafat itu berasal dari 2 gabungan kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Dan secara etimologis philos itu berarti cinta, sedangkan sophia itu berarti kebijaksanaan, wisdom, atau kepemahaman yang mendalam. Jadi jika ditinjau dari segi makna, asalnya filsafat itu bermakna mencintai kebijaksanaan. Adapun definisi filsafat secara terminologis adalah yaitu ilmu pengetahuan tentang hakikat, intisari atau esensi dari segala sesuatu. Mengenai diktum yang kedua yaitu pendidikan, secara etimologi pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang mana pedagogi sendiri itu juga merupakan gabungan dari kata ped dan agogos. Ped artinya anak dan agogos yaitu membimbing. Adapun pendidikan dalam bahasa Arab itu mengacu pada 3 kosakata yaitu tarbiyah, taktib, dan taklim. Ketiganya secara etimologis bermakna pendidikan juga. Adapun secara terminologis, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi dasar manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya
sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya mengenai diktum Islam. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman yang bermakna menyelamatkan. Adapun secara terminologi, Islam berarti agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Jadi demikianlah definisi dari filsafat pendidikan Islam secara rinci atau per kata. Dan berikut adalah definisinya secara komprehensif, yaitu secara menyeluruh. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia dalam kurung muslim yang seluruh pribadinya itu dijiwai oleh ajaran agama Islam. Dalam arti filsafat pendidikan Islam itu mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, pendidik, peserta didik, lingkungan pembelajaran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan Islam agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang mana bertendensikan atau berlandaskan iman yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita beralih pada hukum mempelajari ilmu filsafat. Namun perlu diketahui bahwasanya di era zaman dahulu ilmu filsafat itu adalah sebuah payung keilmuan yang mana membawa beberapa disiplin keilmuan. Menurut Imam Ghazali, cabang filsafat itu ada 6, yaitu riyadiyat atau dikenal dengan matematika, mantikiyat, logika, tabiat, fisika, akhlakiyat, moral, dan siasat yaitu politik, dan ilahiyat, ketuhanan. Menurut beliau, mempelajari cabang keilmuan filsafat selain yang ilahiyat itu boleh saja, sebab kelimanya itu tiada kaitannya dengan agama. Adapun mengenai filsafat ilahiyat, maka beliau tidak memperbolehkannya, sebab pandangan orang Yunani mengenai ketuhanan itu ya berseberangan dengan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Ya, di Islam sendiri ada dikenal dengan keilmuan akidah atau teologi. Jadi filsafat ketuhanannya orang Yunani itu menurut Imam Ghazali ya bermasalah dalam perspektif agama Islam. Sedemikian pula dijelaskan bahwasanya wa minal ulumil madmumati ulumul falasifah fa innahu la yajuzu qira'atu liman lam yakun mutabakhiran fil ilmi wa sairil hujaji alaihim wa hilli syubhatihim wal khuruji an iskalatihim. Nah, filsafat di antara disiplin keilmuan yang tidak direkomendasikan untuk dibaca itu adalah filsafat. Nah, yang dimaksud dalam qaul ini itu adalah filsafat ketuhanan. Karena ya banyak bahasan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Maka dari itu ya hendaknya kita harus berhati-hati dengan ilmu ini. Tapi kalau filsafat didudukkan pada makna asalnya, yaitu berpikir secara rasional, radikal, seperti ya, maka boleh-boleh saja untuk mempelajarinya. Karena terbilang maslahatnya itu ya juga banyak. Mengenai filsafat ketuhanan ini, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya setidaknya ada 20 masalah di dalamnya. Namun yang paling krusial itu hanya ada pada 3 bahasan. Nah, tadi sempat disinggung, yaitu mengenai eternitas alam semesta, dibangkitkannya semua makhluk kelak, dan pengetahuan Tuhan terhadap individual atau juz'iyat. Nah, ini dijelaskan Imam Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, jadi sangatlah perlu untuk mengetahui duduk perkara dari khilafnya para ulama tentang mempelajari ilmu filsafat. Yang demikian itu harus diperinci, jadi tidak digeneralisir. Sebab tidak semua cabang disiplin ilmu filsafat itu ditentang, terlebih filsafat
sudah merambah pada dunia pendidikan Islam. Jadi seyogianya bagi kita untuk mengadopsinya jika memanglah itu baik. Nah, seperti matematika ya tentu kita tahu dalam sejarah ada aljabar dengan teorinya itu aljabar, dan ilmu fisika juga banyak. Ilmu logika sendiri pun Imam Ghazali juga mengarang kitab mengenai bahasan ini. Jadi dari 6 disiplin keilmuan tadi itu hanya filsafat ketuhanan saja yang tidak direkomendasikan. Mengenai filsafat politik, filsafat logika, filsafat moral, filsafat matematika, filsafat fisika, nah itu diperbolehkan. Mengenai hanya saja dalam bab filsafat ketuhanan saja yang tidak direkomendasikan bagi orang yang tidak expert dalam bidangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari filsafat pendidikan Islam. Asy-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwasannya tujuan filsafat pendidikan Islam itu ada banyak, antara lain yang pertama yaitu membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pendidikan. Keempat, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada dalam dunia pendidikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar di tengah-tengah berbagai aliran dan berbagai macam sistem pendidikan yang ada. Kemudian yang kelima yaitu menjadikan pendidikan sebagai ajaran Islam yang mana itu nanti dikaitkan dengan nuansa spiritual, ekonomi, dan politik. Demikianlah beberapa tujuan dari pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara garis besar, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencakup kajian dan pembahasan mengenai dasar, tujuan, pendidik, peserta didik, proses, strategis, pendekatan, metode, kurikulum lingkungan, sumber dan media, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi pendidikan Islam. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang mana itu berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat berhasil dan parameter kesuksesan pendidikan. Nah, itu adalah beberapa ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Kegunaan filsafat pendidikan Islam itu adalah untuk mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematis, mendalam, logis, universal, dan radikal, yaitu mendalam terhadap berbagai masalah yang dapat dioperasikan dalam bidang pendidikan, yang tidak lain beracu menggunakan tendensi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya itu pengaruh filsafat pendidikan Islam terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan alternatif atau solusi dari banyak masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Bahkan lebih dari itu, filsafat itu juga turut memberikan pengarahan terhadap pendidikan Islam. Jadi filsafat ini karena adalah payung dari pendidikan, maka itu akan menuntun pendidikan untuk mengantarkan suksesnya yang dicita-citakan. Kemudian peran filsafat itu terhadap pendidikan Islam adalah yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam akan menunjukkan problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk memahami duduk perkaranya. Kemudian B, filsafat pendidikan Islam itu dapat memberikan pandangan tertentu tentang manusia. Pandangan tentang hakikat manusia tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan menurut Islam. Filsafat pendidikan dapat berperan juga untuk menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam, dan juga tujuan ini berperan untuk mengarahkan secara nyata gerak dan aktivitas pelaksanaan pendidikan. Kemudian C yaitu filsafat pendidikan Islam dengan analisanya terhadap hakikat manusia
dengan kesimpulan bahwa manusia mempunyai potensi pembawaan yang terus ditumbuh kembangkan. Jadi filsafat pendidikan Islam ini akan memberikan gambaran mengenai hakikat manusia. Jadi akan lebih mudah menyampaikan pendidikan dengan kita mengetahui latar belakang dari peserta didik tadi. Peran filsafat pendidikan Islam terakhir itu adalah bisa menganalisa masalah-masalah pendidikan masa sekarang. Jadi nanti akan filsafat pendidikan Islam itu memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini itu kiranya bisa mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak. Jadi nanti akan ketemu titik lemah dari strategi pendidikan, dan dengan demikian bisa memberikan alternatif perbaikan sekaligus pengembangannya. Jadi peran filsafat pendidikan Islam, peran filsafat terhadap pendidikan Islam itu ya sangat banyak sekali. Yang demikian itu hanyalah beberapa saja. Jadi demikianlah penjabaran dari pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.